Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurlah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pertemuan kedua pembelajaran 1 tentang mari belajar Al-Quran Surah At-Tin SD kelas 5 semester 1. Dan aku, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, dan mudah-mudahan khususnya pada hari ini pertemuan yang kita laksanakan ini mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya marilah kita ke pendahuluan. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Anak-anakku, silakan mengikuti Bapak yang berada di rumah masing-masing. Silakan mari kita sama-sama berdoa sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini langsung saja kita akan membahas Quran Surah At-Tin. Kemarin sudah Bapak sampaikan tentang sekilas pengenalan Surah At-Tin. Bapak ingatkan kembali, Surah At-Tin dinamakan dari diambil pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Karena kenapa? Karena surah ini diturunkan di kota Mekah. Lanjut. Nah, ini adalah makna kandungan Quran Surah At-Tin. Insyaallah kita akan bahas satu persatu 8 ayat, ya. Baiklah, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Jadi buah tin dan buah zaitun yang terdapat di surah At-Tin ayat pertama ini, At-Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Jadi buah tin adalah buah yang mengandung obat yang sangat banyak sekali manfaatnya. Memperhalus fisik, ya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran seni, mengemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, ini buah tin ini sangat bermanfaat sekali, ya. Ini bisa dijadikan sebagai obat. Adapun buah zaitun, ya, adalah buah yang memiliki keistimewaan karena mengandung minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Baik, lanjut sekali, ya. Lanjut ke selanjutnya, ayat kedua dan ayat ketiga. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
dan demi Gunung Sinai, dan demi negeri yang aman. Ayat yang kedua, dan demi Gunung Sinai, yang dimaksud di sini ya, Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Ini adalah gambar Gunung Sinai ya. Nah, jadi adapun tingginya ini dilihat 2285 meter. Jadi juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Musa. Karena kenapa? Karena disinilah tempat di mana Nabi Musa pertama kali diangkat menjadi Rasul. Pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW pun berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat ini. Ini adalah ayat kedua. Selanjutnya adalah ayat ketiga. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Yang manakah yang dimaksud negeri yang aman? Nah, ini adalah pada gambar ini anak-anakku semua pasti mengenalnya. Di manakah ini? Ini adalah kota Mekah. Ya. Di dalam surat Tin ini menunjukkan bahwasanya negeri yang aman di sini menurut surat Tin adalah sebagaimana gambar di sini adalah kota Mekah. Ya. Karena kenapa kota ini disebut dengan kota yang aman? Karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak sekali menyimpan sejarah, ya. Sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah kota Mekah. Ya. Selanjutnya ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di sini bahwasanya ayat keempat surah At-Tin ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan manusia yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling sempurna penciptaannya, ya. Karena kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkap, memiliki ya akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Ya. Makanya anak-anakku sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Perlu kita syukuri bersama, ya. Baik, selanjutnya ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ayat kelima, mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bisa derajatnya lebih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan binatang. Karena kenapa? Karena tidak mempergunakan akal jasmaninya. Dia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Selanjutnya, ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi dalam surah At-Tin yang ke-6 ini adalah orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Jadi manusia itu bisa tinggi derajatnya apabila mempergunakan hawa nafsunya dengan baik dan mampu mempergunakan akalnya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga orang tersebut menjadi orang beriman dan mampu melaksanakan amal soleh. Mudah-mudahan kita tergolong ke ayat yang ke-6 ini, ya. Selanjutnya ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan dari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Baiklah, ayat ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7, pada hari kiamat nanti ada pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Jadi anak-anakku semuanya, kita hidup di dunia ini, kita hidup di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ada pembalasan nanti pada di hari kiamat nantinya. Karena kenapa? Karena ayat yang ke-8, Allah adalah yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta yang mengatur segala urusan. Allah memberikan keputusan segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun tidak dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi Allah adalah maha adil. Maka segala apapun yang kita lakukan pada di dunia ini, Allah akan membalasnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, Selanjutnya, marilah kita kembali ke penutup, Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum